Xing Chen. Kakak. Jangan pukul kakakku. Xing Chen. Xing Chen. Tidak. Xing Chen. Kakak. Xing Chen. Kakak. Xing Chen. Aku takut. Jangan takut. 1 tahun kemudian. Jangan mendekat. Jangan sentuh aku, pergi. Pergi, jangan mendekat. Xing Chen. Kakak. Xing Chen. Ada apa denganmu? Dia datang. Dia ingin menyakitiku. Kakak. Aku harus membunuhnya. Tolong keluar. Tapi, aku mohon tolong keluar dulu. Berikan obat penenang itu padaku. Qin Xiao. Kalau begitu mari kita mulai darimu. Grup Qin kami memiliki properti paling profesional di Jiangcheng, tim konstruksi teknik, mengenai proyek teknik untuk paruh kedua tahun ini. Qin Xiao. Apakah Anda bersedia menikahi saya? Mengapa kau ingin menikah denganku? Saya menyukaimu. Apa panti asuhan tidak mengajari Nona Ye bahwa merebut tunangan orang lain adalah hal yang salah? Apakah Anda bersedia menikahi saya? Qin Xiao, Tante sudah mengatur pertunangan kita. Bagus. Sinkon, kita bisa memulai langkah kedua dari rencana ini. Kau masih punya nyali untuk kembali. Ibu Qin, Kau ingin menikahi makhluk macam apa ke dalam rumah ini? Tidakkah kau merasa malu di konferensi pers tadi? dia adalah istriku. Ibu, tolong hormati dia. Apa yang salah dengan Lan Yin? Jika dia tidak menyelamatkanku saat itu, kau tidak akan punya ibu lagi. Aku adalah putramu, bukan alat untuk membalas budimu. Ibu, ada banyak cara untuk membalas budi. Aku hanya ingin Lan Yin menjadi menantuku. Jika ada orang lain yang masuk ke rumah ini, aku tidak akan pernah menunjukkan kebaikan padanya. Qin Xiao, ibu tidak akan menyakitimu. Ibu, keinginanmu untuk mengontrol terlalu kuat. Kau menolak cara yang mudah, hanya untuk dipaksa menempuh cara yang sulit. Apakah kau ingin melihat jika wanita itu masih hidup untuk melihatmu? Sepertinya saya memang terlalu mencolok hari ini dan menarik perhatian orang-orang tertentu. Baguslah kalau Nona Yi tahu beberapa hal. Setelah dilakukan, harus dibayar harganya. Jadi itu Nona Si yang dicampakkan oleh Qin Xiao.
Seorang kenalan lama. Melihatmu. Aku tidak merasa takut lagi sama sekali. Apa maksudmu? Jika itu orang lain, saya mungkin akan sedikit waspada. Tapi jika itu kau, jika kita tidak bertarung sampai akhir, saya tidak akan merasa puas. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Tangkap dia. Sekumpulan sampah tidak berguna. Berhenti. Bagaimana kabarmu? Di mana yang sakit? Tubuh saya terluka di banyak tempat. Saya dipukul beberapa kali. Kamu sudah keterlaluan. Aku sudah bertindak terlalu jauh. Dia mencuri tunanganku. Dan merusak hubungan di antara kami. Sekarang kamu masih membantunya dan menuduhku. Qin Xiao, ada pertunangan di antara kita. Kurasa kau salah paham. Pertunangan antara kau dan aku adalah keputusan yang dibuat ibuku sendiri. Nona Si, di era ini, sudah ada kebebasan untuk menikah. Bukan begitu. Tapi semua orang tahu bahwa kamu adalah tunanganku. Sekarang setelah kalian berdua seperti ini, bagaimana kamu berharap orang lain memandangku? Itu adalah aku. Akulah yang gagal mempertimbangkan reputasi keluarga Si. Ini salahku. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kau baru bertemu dengannya beberapa kali. Apa kau benar-benar menyukainya? Nona Si, saya harap Anda berhenti mengganggunya. Saya tidak ingin berselisih secara terbuka dengan Anda. Nona Si, saya mengerti. Hubungan yang dipaksakan tidak akan pernah bahagia. Sejak hari ini, semuanya sudah diperjelas. Saya tidak akan mengganggumu lagi. Mengenai urusan selanjutnya, saya akan mengaturnya dengan baik secara pribadi. Oke. Kak Xiao, saya berharap Anda dan Nona Ye hidup bahagia bersama selamanya. Apa ada bagian lain yang terluka? Jika saya katakan ya, apakah Anda berniat memberikan kompensasi kepada saya? Ye Xingkong, motif tersembunyimu. Haruskah itu begitu kentara? Namun, itu karena dirimu. Saya mengalami kemalangan yang tidak pantas ini. Menikah denganku. Bukankah itu sudah cukup? Bagaimana mungkin itu cukup? Pernikahan hanyalah permulaan. Ada apa? Pagi-pagi sekali. Bersikap begitu proaktif padaku. Apa tujuanmu? Untuk menyenangkanmu, agar kau tidak menarik kembali ucapanmu. Hal-hal yang sudah kukatakan. Tidak pernah aku tarik kembali. Pergilah berganti pakaian. Baiklah, Kantor catatan sipil. akhirnya menikah.
Aku sudah memesan restoran. Malam ini mari kita makan malam bersama bagaimana? Nyonya Qin, Baiklah, kalau begitu, saya akan menemuimu malam ini. Sekarang dengan Qin Xiao sebagai pendukungku, segalanya seharusnya jauh lebih mudah ditangani. curhat. Xing Chen, tidak akan lama lagi. Tunggulah sedikit lebih lama. Kakak pasti akan membuat semua orang ini membayar harganya. Mengapa kamu memintaku untuk menyelidiki ini? Informasi penyelidikan. Pertunjukan besar sebelumnya, yang mengungkap masalah panti asuhan. Menarik perhatian Qin Xiao. Dan juga membangkitkan kecurigaan keluarga Si. Kita perlu mengubah arah. Benar. Bisnis keluarga Si, tidak ada yang sah. Dalam hal konstruksi teknik, beberapa proyek besar dirahasiakan dari pihak luar. Sangat ketat. Selama kita bisa masuk ke dalam tim proyek, kita pasti akan menemukan celah. Namun personel tim proyek inti keluarga Si, semuanya tetap. Dan identitas serta latar belakang mereka semua telah diselidiki. Sangat sulit untuk masuk. Lalu bagaimana jika itu adalah proyek dalam bentuk kemitraan? Dan proyek ini cukup untuk menggoda si Huai. Maksudmu? Ada acara lelang proyek dalam beberapa hari lagi. Keluarga Si, kita mengandalkan ini untuk paruh kedua tahun ini. Mata pencaharian kita bergantung pada proyek ini. Jika saya dalam kapasitas sebagai nyonya muda keluarga Qin, mengacaukan acara lelang ini. Keluarga Qin, bukankah mereka harus memberikan keluarga Si bagian yang besar? Identitas nyonya muda keluarga Qin memang berguna. Ketika keluarga Qin dan Si bekerja sama, atas dasar apa mereka menolak membiarkan nyonya muda keluarga Qin bergabung dengan tim proyek? Dengan melakukan ini, kamu pada dasarnya juga menyeret keluarga Qin ke bawah. Menikahinya. Bukankah itu memang cara yang saya rencanakan untuk memanfaatkannya? Anda adalah keluarga Ken, bukanlah tempat bagi seseorang yang tidak penting sepertimu untuk masuk. Saya sudah masuk terlepas dari apakah saya diizinkan atau tidak. Kau masih berani menentangku. Biar ku beritahu, tinggalkan Jiang Cheng dalam 2 hari. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Nyonya Qin ingin saya pergi. Anda mungkin sebaiknya membunuh saya saja. Apa kau pikir aku tidak berani? Nyonya Qin, jika Anda di sini untuk mengancam saya, maka jangan buang tenaga Anda. Jika Anda di sini untuk mengancam Qin Xiao, saya akan memanggilnya untuk Anda. Sedang apa kau di sini? Tentu saja aku di sini untuk melihat perbuatan baik apa yang telah dilakukan putraku yang berbakti di belakangku. Kak Xiao, ini semua salahku. Aku gagal menghentikan Tante. Xing Chong dan aku sudah mendaftarkan pernikahan kami. Ceraikan wanita ini segera. Sudah kukatakan, aku hanya menginginkan Lan Yin. Ini pernikahanku, bukan milikmu. Kau tidak punya hak untuk mencampuri pilihanku. Aku ibumu. Tante, tolong tenanglah. Kak Xiao tidak bermaksud menentang Tante. Baiklah. Aku akan melihat seberapa jauh kalian berdua bisa melangkah. Ulang tahunku beberapa hari lagi. Ingat, bawa serta nyonya muda keluarga Qin ini. Lan Yin, ayo kita pergi. Apa yang kau tertawakan? Apa tidak sakit? Qin Xiao, menikah dengan Anda benar-benar penuh dengan kemalangan. Jika tidak dipukul dengan tongkat, maka ditampar. Mengenai ibuku, aku minta maaf. Saat seseorang berada di bawah atap orang lain,
Seseorang harus menahannya sampai berlalu. Pernikahannya dengan ayahku adalah sebuah aliansi. Dia sangat mencintai ayahku. Tapi ayahku tidak memiliki perasaan padanya. Setelah ayahku meninggal, dia mengarahkan semua kebutuhan kontrolnya kepadaku. Apakah Anda membenci ibu Anda? Tidak. Aku hanya iri pada mereka yang memiliki keluarga yang nyata. Tidak apa-apa. Mulai sekarang, saya akan menjadi keluargamu. Saya akan tetap di sisimu. Benarkah? Tentu saja itu benar. Kalau begitu temani aku ke pesta ulang tahun ibuku. Tidak perlu melakukan itu, bukan? Mengapa melakukan tugas yang tidak tahu terima kasih ini? Tapi aku harus pergi. Aku tidak bisa menghindarinya. Apakah mereka akan melepaskanmu? Ye Singkong, kau baru saja bilang bahwa kau akan menemaniku. Saya sarankan Anda untuk membuang ide itu sesegera mungkin. Apakah kau takut? Kau akan bertengkar dengan ibuku. Aku akan melindungimu. Xiao Qin, saya hanya tidak ingin ada komplikasi yang tidak perlu. Bagaimanapun, jika sesuatu seperti hari ini terjadi lagi, saya tidak bisa menjamin apa yang mungkin saya lakukan. Ye Singkong, aku tetap lebih suka caramu menindas orang lain. Untuk acara lelang ini, Zhu Qiancheng adalah penanggung jawab tender. Pria ini tidak kenal kompromi. Untuk meyakinkannya agar keluarga Si kalah dalam tender, tidak akan mudah. Jika kita tidak bisa meyakinkannya, maka kita akan membuat keributan. Selama orang-orang tahu, itu dilakukan oleh nyonya muda keluarga Qin. Itu sudah cukup. Undangan ke acara lelang. Apakah kamu sudah mendapatkannya? Segera. The film was translated and narrated by M Media. Halo. Kau masuklah duluan. Aku akan segera menyusul. Siapa ini? Dia sangat cantik. Mungkinkah dia pacar si Elken? Tunangan Che Qian. Bukankah itu Nona Si? Nyonya Qin, selamat ulang tahun. Tante, selamat ulang tahun. Sayang, sebuah kado ulang tahun. Mengapa kau membawa hadiah? Hanyalah Yin, wanita dari keluarga terpandang seperti dia, pantas untuk Qin Xiao kita. Apa yang kamu katakan, Tante? Meskipun Kak Xiao dan aku memiliki pertunangan, tapi Kak Xiao sudah memiliki Nona Ye. Mencampuri hubungan orang lain adalah perbuatan wanita simpanan. Bukankah begitu? Nona Ye, wanita simpanan. Nona Si benar. Tapi mengikuti adat feodal. Memaksa orang untuk menikah. Bukankah itu juga tidak terhormat, bukan? Nona Ye, lidahmu benar-benar tajam. Apa kau sedang menggunakan trik menggoda itu padaku sekarang? Tapi Qin Xiao kebetulan menyukai trik-trik seperti itu. Apa yang bisa dilakukan mengenai hal itu? Tak tahu malu. Saya tahu Anda tidak menyukai saya, dan saya tidak pernah berniat untuk menyenangkan Anda. Pada pertemuan hari ini, saya harap kita semua bisa saling menjaga jarak. Jika tidak, api rasa malu. Dan orang yang dipermalukan, pastinya bukan saya. Kau tidak diterima di sini. Pergi. Baiklah. Kalau begitu tolong, katakan pada Qin Xiao
bahwa bukan pilihan saya untuk pergi. Kau baik-baik saja. Siapa yang melakukan ini? Kak Xiao, hari ini adalah ulang tahun Tante. Kenapa kamu begitu galak? Kamu akan menakuti Tante. Aku akan bertanya sekali lagi. Siapa yang melakukan ini? Jika aku menemukannya, urusannya tidak akan berakhir sesederhana itu. Aku tidak sengaja melakukannya. Aku hanya tidak sengaja menabrak Nona Ye. Aku tidak menyangka dia akan. Hanya benjolan. Lalu, jika aku juga tidak sengaja menabrakmu. Dia bukan Nona Ye. Dia adalah istriku Qin Xiao. Nyonya muda dari keluarga Qin. Kak Xiao, wanita ini, dia juga tidak bermaksud begitu. Hari ini, masih hari ulang tahun Tante. Bagaimana kalau kita lupakan saja, Qin Xiao? Demi wanita ini, apa kau akan melawanku? Lupakan saja. Mempersulitnya. Tidak ada artinya. Izinkan saya memperkenalkan kepada semuanya. Wanita ini adalah istriku Qin Xiao, Ye Xingkong. Dia adalah nyonya muda keluarga Qin yang sah. Makan malam belum dimulai. Biar kuajak kau jalan-jalan di luar. Qin Xiao, berhenti di situ. Aku punya sesuatu untuk The film was dikatakan padamu. translated and Saya akan narrated pergi by jalan-jalan M. sendiri. Media. Jangan khawatir. Tidak ada yang menindas saya. Anda harus berbicara baik-baik dengan ibu Anda. Mari bicara. Jadi Anda datang mencari saya. Nona Si, Anda benar-benar tidak sabaran. Kenapa kamu memanggilku ke sini? Balas dendam? Atau mencari keadilan? Ayam kampung tetaplah ayam kampung. Tidak akan pernah bisa menjadi burung merak. Bahkan jika kamu sudah menjadi nyonya muda keluarga Ken, kamu tetap tidak tahu aturan. Jika saya adalah burung pegar, lalu menjadi apa Qin Xiao yang menikahi saya? Jadi dia apa? Orang yang disimpan Nona Si di dalam hatinya. Orang yang dipuja bak dewa olehnya. Telah dinodai olehku. Tidakkah menurutmu itu menggelikan? Ye Xingkong, karena kamu bisa memutuskan pertunanganku. Kenapa aku tidak bisa membuatmu bercerai? Mengenai apa yang akan terjadi di masa depan, siapa yang bisa memastikannya? Menurutku, kau harus menjawab pertanyaan itu terlebih dahulu. Jika mencari keadilan itu ada gunanya, tidak akan ada begitu banyak ketidakadilan di dunia ini. Aku memanggilmu ke sini, tentu saja untuk balas dendam. Tamparan ini adalah caraku membalasmu. Dan aku akan mengambil sedikit bunganya selagi aku melakukannya. Menarik sekali. Nona Ye, karena kamu sudah menyerahkan diri padaku. Akan sia-sia. Jika tidak memanfaatkan kebaikan Nona Ye, Ye Xingkong, babak baru telah dimulai. The film was translated and narrated by M. Media. Tolong. Nona Ye, apa yang kamu lakukan? Tolong. Apa yang terjadi di luar? Apa yang terjadi? Suara apa itu? Apa yang terjadi di luar? Mereka datang dengan cepat. Jangan takut Nona Si. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Tolong.
Seseorang jatuh ke air. Cepat, pergi dengan cepat. Singcong. Lan Yin sudah sadar. Ikut aku menemuinya. Singcong belum bangun. Kau masih mengkhawatirkannya. Jika mereka tidak menemukannya tepat waktu, Lan Yin hampir saja terbunuh olehnya. Apakah itu yang dikatakan si Lan Yin padamu? Lan Yin memintanya untuk menghargaimu. Wanita ini cemburu pada Lan Yin, bukan hanya memukulnya, tapi juga menyeretnya ke dalam air. Ingin mati bersama. Apa kau harus menunggu sampai wanita ini membunuh Lan Yin? Baru kau akan percaya. Dengarkan ibumu. Ceraikan wanita ini segera. Lan Yin adalah orang yang paling cocok untukmu. Kau tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Aku akan mencari dokter. Qin Xiao, berhenti di situ. Cuuran. Tentang apa yang terjadi hari ini? Apakah kau sudah dengar? Bisakah kau menemukan bukti bahwa aku dijebak? Beri aku waktu setengah jam. Kamu cukup beruntung masih hidup. Kamu tidak mati. Karena kau belum mati. Bagaimana mungkin aku sanggup untuk mati? Kak Xiao, semua orang tahu sekarang bahwa kamu mendorongku ke dalam air. Katakan padaku, apakah dia masih akan menyukaimu? Nona Ye. Babak ini, kamu kalah. Nona Si, sudah lama sekali. Kau masih belum memahami poin utamanya. Apakah Qin Xiao menyukaiku atau tidak? Apakah menurutmu aku akan peduli? Apa maksudmu? Perasaanku pada Qin Xiao dari awal sampai akhir sepenuhnya didasarkan pada eksploitasi, sesuatu yang tidak aku inginkan. Namun kau mengerahkan segala upaya untuk mendapatkannya. Apakah menurutmu pada akhirnya siapa yang sebenarnya kalah? Kak Xiao. Kau keluar. Kak Xiao. Aku tidak menyalahkan Nona Ye. Tolong jangan marah lagi. Kalian berdua harus bicara baik-baik. Itu adalah eksploitasi dari awal sampai akhir. Bukankah aku melakukan itu untuk memancing si Lan Yin? Bagaimana mungkin kau benar-benar mempercayainya? Aku percaya. Apa yang kau katakan pada si Lan Yin adalah kebenaran. Antara dia dan aku, kami bukanlah teman baik. Mengapa aku harus mengatakan yang sebenarnya padanya? Ye Singkong, bagaimana rencanamu untuk mengeksploitasi aku? Kau begitu yakin? Ini adalah kesalahanku. Tanpa mempertaruhkan nyawamu untuk membuat keributan, bagaimana kau akan mengeksploitasi aku? Ye Singkong, taktik ini bukankah kau selalu berhasil menggunakannya? Benar. Sekali suatu keahlian dikuasai, sulit untuk menahan diri dari menggunakannya. Aku telah melampaui batas. Apakah itu cukup? Aku lelah. Si Eakin tolong pergi. Anda tidak perlu datang khusus untuk menemuiku. Aku baik-baik saja. Kamu hampir tenggelam. Namun kamu bilang kamu baik-baik saja. Mengapa kamu melompat masuk setelah dia? Dalam situasi itu, aku tidak akan bisa menjelaskan diriku sendiri. Jadi aku tidak punya pilihan selain ikut terjun juga. Aku hanya tidak menyangka bahwa bahkan dengan ikut terjun pun tidak akan menjernihkan keadaan. Kamu menangis karena Qin Xiao tidak mempercayaimu. Saat aku terjun, pada saat itu, aku merasa panik. Aku bukan sekadar berjudi melawan si Lan Yin. Aku juga berjudi dengan Qin Xiao.
Hanya saja aku kalah dalam taruhan itu. Aku kurang mawas diri. Itu tidak akan terjadi lagi. Hanya dengan memberikan rekaman pengawasan, kepadanya itu sudah cukup. Mengapa harus bersusah payah seperti itu? Bentuk awal dari cinta adalah rasa ingin tahu. Langkah selanjutnya adalah merasa iba padanya. Selanjutnya, terserah padamu. Sington, bisakah kita bicara? Aku salah mengenai kejadian di rumah sakit. Namun dari awal sampai akhir, aku tidak pernah bermaksud untuk tidak mempercayaimu. Lalu apa yang kau ingin aku lakukan? Apakah kau ingin aku pergi menemui si Lan Yin dan berlutut untuk meminta maaf? Singkong, dengarkan aku. Bahkan jika kau benar-benar mendorong si Lan Yin ke dalam air, aku masih bisa menangani dampaknya untukmu. Apa maksudmu? Entah itu seperti yang digambarkan si Lan Yin, atau jika kau takut tidak bisa menjelaskan dirimu sendiri dan melompat menyusulnya, kau seharusnya tidak membahayakan dirimu sendiri. Maksudmu? Kau mempercayaiku bahwa aku tidak menyakiti si Lan Yin? Tentu saja aku percaya kau tidak akan melakukan hal seperti itu. Tapi bahkan jika kau benar-benar melakukannya, lalu kenapa? Bagiku, tidak ada satupun yang sepenting dirimu yang selamat dan sehat. Itu semua salahku. Aku meminta maaf padamu. Undangan untuk konferensi tender sudah kumasukkan ke dalam tasmu. Baiklah. Berhenti menangis ya. Undangan itu, kau sudah menjanjikannya padaku. Jika kau pikir aku memiliki nilai guna, maka tetaplah di sisiku dengan benar. The film was translated and narrated Halo, by CSU. Media. Nama saya Yasing Chong. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Jika Anda ingin menggunakan pintu belakang, saya tidak tertarik. Mengenai pelelangan itu, ada satu set informasi yang menurut saya mungkin menarik bagi Anda. Selama bertahun-tahun, keluarga Si telah melakukan pelelangan curang, dan proyek konstruksi mereka selalu memiliki risiko keselamatan. Kali ini CFSU, jika Anda membiarkan keluarga Si memenangkan tender, saya khawatir itu akan merugikan grup Su. Apakah Anda punya dendam pada keluarga Si? Itu bukan urusan CFSU. Saya tidak punya niat buruk. Hal-hal yang baru saja saya sebutkan, CFSU juga bisa memverifikasinya. Mengapa saya harus mempercayai Anda? Dengan alasan bahwa saya adalah nyonya muda keluarga Qin. Qin Xiao dan saya memang punya sejarah. Istrinya ingin mengacaukan keluarga Si. Apakah dia tahu? Saya tidak ingin menimbulkan komplikasi yang tidak perlu. Tetapi karena CFSU tidak menunjukkan rasa hormat. Tidak masalah jika dia mengetahuinya. Dimengerti. Acara lelang proyek, dokumen penyelidikan. Saya juga sedang melakukan perbuatan baik. Saya harap CFSU mengerti. Halo, Qin Tua. Ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. The Keluarga film was Siku. translated Bagaimana and kami menyinggung narrated Anda, by CE Media. Qin? Pertama, pertunangan yang rusak. Dan sekarang Anda ingin menghancurkan keluarga Siku.
Sebelumnya si Lan Yin menjebak istriku. Sekarang, kita bisa menganggapnya impas. Selain itu, penawaran jahat keluarga Si juga merupakan fakta. Bahkan, Anda tentu tahu cara menyelesaikan perhitungan. Baiklah. Dulu Lan Yin hampir tidak terbangun untuk menyelamatkan ibumu. Hutang ini. Bukankah seharusnya kau menyelesaikannya denganku juga? Paman Si, jangan terburu-buru. Proyek ini akan menjadi kompensasi. Berkolaborasilah dengan Grup Qin. Grup Qin akan memberikan 30% keuntungan. Apakah menurutmu itu bisa diterima? Sington. Ada apa? Aku baik-baik saja. Qin Xiao. Aku tidak menyangka istrimu begitu cantik. Tuan Si, saya minta Anda menjaga sopan santun. Ada apa? Takut aku akan memakannya. Pertemuan lelang. Dia punya nyali untuk merusaknya, namun sekarang dia begitu takut. Akhirnya, kita bertemu. Tuan Si. Apakah kau pernah melihatku sebelumnya? Tidak. Tapi mulai sekarang. Tuan Si. Kau mungkin tidak akan bisa melupakanku seumur hidupmu. Kalau begitu aku ingin tahu. Tak terlupakan seperti apa itu? Si Hui, jika kau berani menyentuhnya, ini tidak hanya akan menyangkut satu proyek saja. Sepakat. Karena aku sudah mengambil barangnya. Masalah masa lalu sudah dianggap selesai. Baiklah. Selain si Lan Yin, apalagi yang ada di antara kau dan keluarga Si? Sington, kau dan si Hui, apakah kalian punya dendam? Apa yang baru saja kau berikan padanya? Kau menghancurkan sebuah proyek untuk keluarga Si. Aku harus mengompensasi mereka dengan yang lain. Sington, ada apa denganmu? Qin Xiao. Tim proyek ini. Bolehkah aku bergabung? Apakah kau masih mencari balas dendam? Kita sudah impas. Aku telah menyeretmu. Dan aku sudah merasa sangat bersalah karenanya. Aku hanya tidak ingin tinggal di rumah setiap hari. Sungguh. Apakah itu boleh? Aku tahu. Tim proyek keluarga Si sulit untuk dimasuki. Tapi, ini adalah proyek kolaborasi dengan Grup Qin. Lagi pula, aku hanya pergi ke sana untuk mendapatkan pengalaman. Terlebih lagi, jurusanku sesuai dengan persyaratannya. Bukan begitu? Kalau begitu berjanjilah padaku, kau tidak akan membuat masalah. Aku sama sekali tidak akan membuat masalah. Baik. Aku akan memberikan perintahnya. Kau sangat baik. The film was translated and narrated by M Media. Tim proyek. Stasiun kerja ini akan menjadi milikmu mulai sekarang. Terima kasih. Permisi. Apa tugas saya selanjutnya? Kita bertemu lagi. Nona Ye. Apa yang kau lakukan di sini? Karena ini urusan pekerjaan. Tentu saja akan ada koordinasi. Bekerja sama. Bukankah itu hal yang wajar? Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Tentu saja, kau hanyalah lawan yang sudah kalah.
file-file ini. Susun menjadi laporan sore ini, dan serahkan padaku. Sebanyak itu. Jika kau tidak bisa menyelesaikannya, maka pergilah. Tim proyek grup Ken tidak mempekerjakan pemalas. Halo. Permisi. Xiao Zhu, kemarilah sebentar. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Baik, Che Yin. Bagaimana hasilnya? Ada hasil. Saya tidak bisa mengakses data inti. Namun, saya menemukan sesuatu yang berbeda. Bagus juga. Saya juga punya sesuatu untuk diberikan kepada Anda. Zoyang. Zoyang. Jika kita ingin menghancurkannya dari dalam, personel konstruksi juga bisa menjadi jalan. Saya awalnya pergi untuk mencuri data. Tapi saya tidak menyangka bahwa di daftar proyek, saya akan menemukan nama Zoyang. Bertahun-tahun lalu saat gedung Sifeng sedang dibangun, sebuah kecelakaan terjadi. Ayahnya meninggal dalam kecelakaan itu. Namun sekarang dia adalah karyawan keluarga Si. Pasti ada sesuatu yang lebih dari sekadar yang terlihat. Jadi saya perlu menemukannya dan membujuknya. Dia berada di kota sebelah. Bagaimana jika saya yang pergi? Mungkin itu tidak nyaman bagi Anda. Dia adalah satu-satunya terobosan saat ini. Perjalanan ini. Saya benar-benar harus pergi. Menggunakan alasan wisata terlalu palsu. Jika saya katakan ini perjalanan bisnis, akan mudah ketahuan. Bagaimana jika dia menyelidiki saya? Maka hanya ada. Sudah sangat larut. Kita harus tidur. Ye Xingkong. Kau benar-benar tahu cara memanfaatkan kelebihanmu. Itu bisa mencapai hasil 2 kali lipat dengan usaha setengah. Mengapa bertele-tele? Tapi terkadang, menghitung segala sesuatu terlalu jelas. Belum tentu hal yang baik. Kalau begitu Che Elkin, apakah Anda bersedia memberikan sebagian keuntungan kepada saya? Qin Xiao. Saya masih punya sesuatu yang belum saya katakan padamu. Aku akan pergi perjalanan bisnis hari ini. Apapun itu. Tunggulah sampai aku kembali. Perjalanan bisnis.
Perjalanan bisnis. Qin Xiao pergi perjalanan bisnis. Kalau begitu, bukankah saya sudah menyanyiakan? Keparat. Mari bicara sebentar. Apa yang kau inginkan? 10 tahun yang lalu, selama pembangunan gedung Shifang, terjadi kecelakaan. Ayahmu sayangnya kehilangan nyawanya. Setelah itu, ibumu tidak punya cara untuk mengajukan banding. Sebaliknya dia dijebat dan dipenjara. Akhirnya, dia bunuh diri di penjara. Terlepas dari tujuanmu, saya tidak tertarik. Jika Anda tidak tertarik, Anda tidak akan bekerja di grup C. Apa sebenarnya tujuanmu? Tujuan kami sama dengan ANMO. Gulingkan keluarga C. Mengapa saya harus mempercayai Anda? Keluarga C membunuh ayahmu. Dan mereka juga menghancurkan kakakku. Dendam saya terhadap keluarga C tidak kalah dari dendammu. Lagi pula, dengan kemampuanmu sendiri, kau sama sekali tidak bisa menyentuh keluarga C. Kau tidak punya pilihan lain. Anda benar. Saya sudah berada di keluarga Si begitu lama. Sejumlah besar bukti telah dikumpulkan. Setiap kali diserahkan, selalu dikembalikan oleh atasan. Saya tidak bisa membantu Anda. Jadi silakan pergi. Jika bukti ini diserahkan oleh nyonya muda keluarga Qin, itu akan berbeda. Kau. Ini adalah bukti yang kita miliki saat ini. Tender curang. Menekan perusahaan lain. Tapi itu belum cukup. Masih kurang pukulan telak. Hal-hal ini bisa kami berikan juga kepada Anda. Ini adalah ketulusan kami. Apa yang bisa kulakukan? Jika Zhou Yang bisa mendapatkan bukti yang berguna, digabungkan dengan apa yang ada di tangan kita pasti bisa meruntuhkan keluarga Si. Ya, Sinkon, setelah balas dendam selesai, apa yang ingin Anda lakukan? begitu penyakit Xing Chen sembuh, saya akan membawanya berkeliling dunia. Bagaimana dengan Qin Xiao? Apa hubungannya dengan Qin Xiao? Tentu saja itu tidak ada hubungannya dengan dia. Saya terlalu banyak berpikir. Sinkon, setelah balas dendam selesai, saya punya sesuatu untuk dikatakan kepada Anda. Pertemuan larut malam Chio Group Ken dengan kekasih masa kecilnya. Cinta lama atau pasangan saat ini, siapa yang akan memenangkan hatinya? Qin Xiao juga ada di sini, di hotel yang sama juga. Katakan padaku, dia belum menemukannya kan? Mungkin tidak. Jika Anda khawatir, mengapa tidak memanfaatkan berita ini dengan baik? Maksudmu? Serang duluan. Sington. 2 orang. Sington. Bukan seperti yang kau pikirkan di antara kami. Xiao Qin, ini sangat tidak pantas. Para pejabat bebas membakar hutan, tapi rakyat jelata dilarang menyalakan lampu logika macam apa ini? Dia dan aku tidak seperti yang kau pikirkan. Pulanglah bersamaku. Aku akan menjelaskannya padamu. Nona Ye, kamu salah paham. Tidak ada apa-apa antara Kak Xiao dan aku. Ini semua salahku. Nona, siapa yang kau katakan? Seolah-olah kalian berdua tidur bersama. Tertulis jelas di wajahmu. Ye Sington. Sinkon, The film was Jangan gegabah. translated and narrated by M Media. Aku bahkan belum menanyaimu. Mengapa Cura pergi bersamamu? Mengapa aku harus memberimu penjelasan? Saya akan membantumu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ye Sington. Kau mendorongku ke wanita lain. Apa maksudmu? Jika kau mengalami atrofi otak, pergilah ke rumah sakit. Kenapa kau bertingkah gila padaku? Silan Yen. Ini adalah yang terakhir kalinya. Qin Xiao, kamu akan menjadi milikku cepat atau lambat. Dan kamu hanya bisa menjadi milikku.
Sinkon, apakah ini terlalu jauh? Bagaimana jika dia tidak datang? Jika dia tidak datang, itu berarti saya tidak cukup berharga di hatinya. Jika dia datang, maka itu sempurna. Tambahkan bahan bakar ke dalam api. Buat dia jatuh cinta padamu. Lalu, saya melakukan pembunuhan agar dia bisa menyerahkan pisaunya padaku. apakah Anda berencana menyerang si Hui? Hanya menghancurkan bisnis keluarga Si. Bagaimana mungkin itu cukup? Hal-hal yang dia lakukan pada Sin Chen. Saya ingin dia membayarnya 2 kali lipat. Dia ada di sini. Bagaimana mungkin dia seperti ini? Dia jelas mengatakan padaku bahwa itu tidak ada hubungannya dengan si Lan Yin. Mungkin itu hanya kesalahpahaman. Omong kosong. Dia bahkan membohongiku. Tentang apa dia membohongimu? Dia berbohong tentang pergi perjalanan bisnis. Tapi dia sebenarnya bersama si Lan Yin. Saya sangat menyukainya. Bagaimana mungkin dia membohongiku? Kau tidak perlu menyusahkan dirimu sendiri. Singkirkan pikiran-pikiranmu itu. Dia sudah menikah. Apa yang kau takutkan? Di dalam hatinya, hanya ada aku sekarang. Apa yang harus kutakutkan? Jika Anda tidak takut, Anda tidak akan menggetak. Kalian sudah saling kenal sejak lama bukan? Jika dia menyukaimu, aku sudah lama tersingkir. Jadi aku sarankan padamu, untuk segera mengenali kenyataan. Apakah dia memiliki Anda di hatinya? Saya tidak tahu, tapi ada banyak pria yang menyukainya. Jika apa yang bisa Anda lakukan, orang lain juga bisa melakukannya. Tebak, apakah dia akan goyah? Tapi, tidak ada yang memahaminya lebih baik dariku. Sinkon, saya harap Anda bisa selalu tetap berpikiran jernih. Jangan bergerak. Jadilah anak baik. Saya menyesalinya. Apa yang kau sesali? Seharusnya aku tidak jatuh cinta pada Qin Xiao. Aku membesarkanmu selama bertahun-tahun. Dan hanya ini keterampilan yang kau miliki. Aku juga tidak menduganya. Ayah, Apakah kau masih ingat? Bagaimana ayah mengajarimu sejak kecil? Jika kau tidak bisa menciptakan nilai bagi keluarga, maka kau hanyalah sampah. Pian yang dibuang. Apakah kau sudah meresapinya? Putriku, tersayang. aku ingat ayah. Aku selalu mengingatnya. Ayah, tolong beri aku kesempatan lagi. Ayah, aku pasti akan mampu meruntuhkan Yi Xingkong dan merebut kembali Qin Xiao. Yi Xingkong. Wanita ini Yi Xingkong. Sebenarnya cukup menarik. Sington. Sington. Cari tahu lokasi nyonya. Cepatlah. The film was translated and narrated by M Media.
Kau yang membawaku ke sini. Kau cukup berani. Menarik. Sungguh menarik. Tidak terlalu berani. Aku tidak akan berani mengundang CFC kemari. Karena kau sudah mengantarkan dirimu ke depan pintuku, maka itu sangat pas. Hutang lama dan baru kita akan diselesaikan bersama. Apa yang ingin dilakukan CFC? Kau mengacaukan keluarga Siku. Pada proyek sebesar itu, aku harus mendapatkan sesuatu sebagai gantinya, bukan? Namun, saat aku melakukan sesuatu, aku punya prinsip. Jika itu seorang wanita, aku bisa sedikit bermurah hati. Selama kau bisa melayaniku dengan baik. Aku hanya takut CFC. Tidak punya nyali. CFC, saya salah. Tolong lepaskan saya. Tatapanmu ini dan mata ini sangat mirip dengan seorang gadis kecil yang pernah kupermainkan. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah melupakannya. Singkong, jangan gegabah. Qin Xiao akan segera tiba. Jika aku tahu akan jadi seperti ini, mengapa aku harus bersusah payah? Apa yang kau lakukan, Jalang? Karena sudah sampai di titik ini. Tentu saja aku akan menyeretmu. Bersamaku. Kau berani. Sebelum itu, ada utang lain yang harus diselesaikan denganmu. Benda milikmu ini telah mencelakai begitu banyak orang. Mengapa masih menyimpannya? Apa yang akan kau lakukan? Sington. Sington. Sington, kau baik-baik saja. Apa yang dia lakukan padamu? Apakah kau melihatnya? Dia membayar harganya. Dia membayar harganya. Itu belum cukup. Xiaoqin, Nyonya mungkin mengalami trauma. Bawa dia ke rumah sakit dulu. Qin Xiao, selamatkan aku. Sington. Selamatkan aku. Tugaskan seseorang untuk menjaga tempat ini. Berita apapun tidak boleh bocor. Ingat, setelah fajar, baru kirim dia ke rumah sakit. Kau sudah sadar. Tidakkah kau punya sesuatu untuk ditanyakan padaku? Si Hui, bagaimana kau ingin menanganinya? Si Hui lah yang mencoba memerkosaku. Aku hanya membela diri. Baiklah. Sebelum melakukan tindakan itu, kau sudah menyiapkan pengawasan, bukan? Dengan begitu segalanya akan lebih mudah ditangani. Apa yang kau tahu? Ye Singkong. Sebelum melakukan semua ini, apakah kau pernah memikirkan dirimu sendiri? Tentang diriku. Sejak hari sesuatu terjadi pada Xing Chen, aku tidak lagi memiliki hidupku sendiri. Lalu bagaimana denganku? Apa aku bagimu?
sebuah pion. Aku adalah pionmu. Bukan. Menikah denganku. Sengaja merusak acara lelang. Bergabung dengan tim proyek. Termasuk kali ini. Tahukah kau saat aku tahu bahwa si Hui mengincarmu, aku pasti akan membantumu membalas dendam jika segalanya berjalan salah. Kau bahkan sudah menyiapkan pengawasan, bukan? Ya. Semua yang kau katakan benar, karena kau sudah tahu sejak awal mengapa kau tidak membongkarku dan menjauh dariku. Untuk kau mengatakan hal-hal ini sekarang, tidakkah menurutmu ini sudah terlambat? Karena aku takut. Aku takut jika kau tahu, aku memahami segalanya. Kau akan meninggalkanku. Benar. Aku akan meninggalkanmu. Karena aku tidak pernah berniat untuk membiarkanmu masuk ke duniaku. Jadi aku menunggu kau menceritakan segalanya padaku, agar aku bisa membantumu membalas dendam. Apakah itu baik-baik saja? The film was translated and Siapa narrated yang by memintamu M untuk Media. ikut campur? Siapa yang meminta bantuanmu? Apakah kau pikir dengan melakukan ini, aku akan jatuh cinta padamu? Aku hanya ingin jalanmu menjadi sedikit lebih mudah. Keluar. Keluar sini. Singkong singkong singkong. Apakah itu sakit? Dengan kekuatan kecilmu itu, bagaimana mungkin aku merasa sakit? Dokter bilang, kau pingsan karena kau terlalu emosional. Bagaimana kabarmu? Apakah ada bagian lain yang terasa sakit? Maafkan aku. Singkong. Aku melakukan ini bukan untuk memaksamu mencintaiku. Aku hanya ingin membiarkanmu hidup sedikit lebih bahagia. Jika membalas dendam pada mereka bisa membuatmu bahagia, maka kita akan melakukannya bersama. Oke. Keluarga Sing memiliki banyak proyek amal. Tapi, mereka bersekongkol dengan lelang bawah tanah. Mereka sangat erat bekerja sama. Setahun yang lalu, sebuah proyek pendanaan mendekati panti asuhan. Sing Chen dan aku dijebak untuk pergi melakukan serah terima. Saat aku terbangun lagi, aku sudah berada di rumah lelang bawah tanah. Wajahku terluka saat meronta. Yang menjadi satu-satunya alasan si Hui tidak berhasil. Tapi mereka menggunakanku untuk mengancam Sing Chen, memaksa Sing Chen untuk mengonsumsi obat-obatan. Itulah sebabnya Sing Chen menderita gagal jantung setelahnya. Tidak apa-apa Singkong, jangan bicara lagi. Jadilah anak baik, jangan bicara lagi. Jadi, sejak hari itu, aku bersumpah bahwa aku akan membuat keluarga Si membayar harganya. Rasa sakit yang mereka timpakan pada Sing Chen, aku pasti akan membuat mereka mengembalikannya 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Mereka akan. Aku akan bersamamu. Mereka pasti akan menanggung akibatnya. Ayah, kamu baik-baik saja. Qin Xiao dan Jalang itu. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Ayah, jangan emosi dulu. Kita masih punya kerjasama dengan keluarga Ken. Tidak akan terjadi apa-apa untuk saat ini. Kau tidak bisa mempertahankan seorang pria. Kau juga tidak bisa mempertahankan perusahaan. Apalagi yang bisa kau lakukan? Bicara. Bagaimana keadaan perusahaan? Belakangan ini, aku tidak tahu siapa yang menargetkan keluarga Si. Kita kehilangan beberapa proyek. Yang mana?
Siapa yang punya keberanian untuk berani menargetkan keluarga si kita? Untuk sementara, kita belum tahu. Apakah keluarga si benar-benar akan hancur di tanganku? Masih ada kerjasama dengan keluarga Ken? Tidak akan ada masalah. Lan Yen, bukankah kau menyelamatkan wanita tua dari keluarga Qin itu? Aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan. Jika keluarga si jatuh, kau akan ikut jatuh bersama keluarga si. Aku mengerti. Ayah. Sington. Bagaimana kau dan Curan bisa bertemu? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Hanya penasaran. Cewuran dan aku bertemu di panti asuhan. Lalu saat kau dan Sing Chen dibawa pergi, di mana dia? Sing Chen dan aku dicegat oleh seseorang di tengah jalan, dipukul hingga pingsan dan dibawa pergi. Cewuran dan aku baru setahun yang lalu kembali berhubungan. Dia sangat cakap. Dalam hal komputer, dia sangat berbakat. Tapi orang yang kau sukai tetaplah aku. Bagaimana bisa kau cemburu karena hal ini? Hanya saja, aku sedikit takut. Takut. Dia begitu baik padamu. Aku sedikit takut. Apakah kau takut dia akan merebutku? Aku tidak. Jika kau tidak takut, mengapa kau memelukku begitu erat? Mama, Teleponnya, abaikan saja. cepat angkat. Berisik sekali. Halo, The film was Qin Xiao translated datang ke rumah and sakit sekarang. narrated by Lan M Yin Media. didiagnosis menderita tumor ganas. bukankah dia baik-baik saja? Bagaimana bisa tiba-tiba? Dulu tubuh Lan Yin mengidap penyakit kronis. Dia tiba-tiba pingsan hari ini, dan mereka baru mengetahuinya. Berhenti bicara dan segera ke rumah sakit sekarang. Tidak pantas bagiku untuk pergi. Aku sudah. Bicara macam apa itu? Jika bukan karena Lan Yin, akulah yang seharusnya mati saat itu. Kemari sekarang juga. Ada apa? Tidak ada. Mama mencariku. Ada sesuatu yang terjadi. Kalau begitu cepatlah pergi. Tunggu aku kembali. Kak Xiao, Apa kata dokter? dokter bilang, kondisinya sangat buruk. Hanya tersisa 3 bulan. Kak Xiao. Dulu. Itu salahku. Bisakah kamu demi fakta bahwa hidupku hanya tinggal beberapa bulan lagi? Menghabiskan lebih banyak waktu denganku. Aku akan mencari cara untuk menemukan dokter terbaik untukmu. Aku mengerti. Kak Xiao sudah menikah. Ini salahku. Aku seharusnya tidak membuat permintaan yang tidak masuk akal seperti itu. Apa kau punya hati nurani? Lan Yin menjadi seperti ini. Semuanya demi menyelamatkanku. Apa salahnya menghabiskan lebih banyak waktu dengannya? Mama, Qin Xiao. Dulu aku tidak mati. Apa kau mencoba membuatku mati lagi? Tante.
Aku mengerti. Nona Ye, seperti dugaan si Huai, memanipulasi material. Apakah kau menemukan bukti? Aku mengambil beberapa foto. Dalam beberapa hari penanggung jawab material ini juga akan datang. Aku akan mencari cara untuk mendapatkan rekaman. Kau dirimu sendiri juga harus tetap aman. Ingat, kapanpun itu. Lindungi dirimu terlebih dahulu. Nona Ye tunggu kabar baik dariku. The film was translated and narrated by M Media. Sudah larut dan kau masih belum tidur. Apakah kau menungguku? Ada apa? Tidak ada. Tadi. Kemana kau pergi? Bukankah sudah kubilang? Perusahaan akhir-akhir ini agak sibuk. Tadi. Zhou yang menelponku. Dia bilang perkembangannya berjalan lancar dan tidak akan lama lagi. Sebelum kita bisa meruntuhkan keluarga Si. Begitukah? Saat waktunya tiba. Maukah kau menemaniku menyerahkan bukti itu? Tidak terburu-buru. Bukti itu, karena sudah ada di tangannya, kita bisa pergi kapan saja. Tidak perlu terburu-buru. Qin Xiao, apakah kau ragu? Baiklah. Aku mengerti. Sington. Ada beberapa urusan di perusahaan. Aku pergi sebentar. Berhenti berpikir berlebihan. Istirahatlah lebih awal. Silan Yen. Aku tahu kau sedang sakit saat ini, tapi aku sudah menikah. Kak Xiao. Aku tahu. Lain kali. Tolong jangan gunakan ibuku untuk memaksaku datang ke sini. Aku tidak. Itu karena tante melihatku menyedihkan. Bahwa Aku akan mengambilkan obatmu. ayah, aku pasti akan menangani semuanya dengan baik. Kak Xiao. Dia tidak akan membangkang keinginan Tante Ken. Jangan khawatir. Keluarga kita pasti akan baik-baik saja. Lagi pula, dia dan aku adalah teman masa kecil. Kak Xiao. Meskipun dia tidak menyukaiku, dia pasti akan peduli padaku. Kau sudah kembali. Tadi malam, aku agak sibuk. Qin Xiao, mari kita bicara. Ada apa? Mengapa begitu serius? Tadi malam, Sudah kubilang jangan. Kak Xiao, Tante tiba-tiba pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Sington, jangan membuat keributan. Aku benar-benar ada urusan mendesak. Masalah apa? Sesuatu di perusahaan. Bisakah kau melepaskanku? Bagaimana jika aku katakan? Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tunggu aku kembali dan aku akan jelaskan.
sedang dioperasi. Mama, Kak Xiao, apa yang terjadi? aku juga tidak tahu. Mungkin tante akhir-akhir ini terlalu lelah mengurusku. Ini semua salahku. Kamu tidak perlu gugup. Bahkan jika terjadi sesuatu, aku yang akan bertanggung jawab. Nona Si. Sampai kapan kau akan berpura-pura? Baik itu Cheyuki atau rumah sakit. Aku tidak mampu menyinggung keduanya. Aku bilang aku akan menangani semuanya. Lagi pula, hutang nyawa saat itu adalah kartu as. Bahkan jika Tante Qin tahu nanti bahwa aku berpura-pura sakit, dia tidak akan menyalahkanku. Tante, aku tidak bermaksud begitu. Tante, Lan Yin, bagaimana bisa kau? Tante, Nona Ye, aku telah memenuhi kepercayaanmu. jangan khawatir. Aku pasti akan membuat keluarga Si membayar harganya. Aku akan menunggu kabar baikmu. The film was translated Qin Xiao. and narrated by Sekali ini saja, Qin Xiao. Jangan berani-berani mengecewakanku. Kak Xiao, maafkan aku. Ini semua salahku. Kau juga masih sakit. Kembali dan istirahatlah dulu. Aku ingin menunggu di sini sampai Tante keluar. Bertahan di sini tidak akan membantu apapun. Kembali. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu, jika ada kabar kamu harus segera memberitahuku. Halo, Qin Xiao, kami telah mendapatkan bukti lengkap aktivitas ilegal keluarga Si. Maukah kau menemaniku ke kantor polisi bersama-sama? Singklon, mengenai masalah ini. Bisakah kita bicarakan nanti? Qin Xiao, Silan Yen. Kantor polisi. Qin Xiao. Ruang operasi. Singklon. Curan. Apakah kau sudah bangun sekarang? siapa yang mengirimmu? Kau akan segera tahu. Singkom. Apakah kau tahu bahwa penculikan itu ilegal? Nona Ye, apa yang kita lakukan adalah bisnis ilegal. Pabrik terbengkalai di barat kota. Apakah kau berencana mengabaikan nyawa manusia? Jangan bergerak. Siapa kau?
Lepaskan aku. Jadi itu kau. Cari. Yi Xingkong. Yi Xingkong. Jadi kamu mendekati Ken Xiao sejak awal. Hanya untuk berurusan dengan keluarga si kami. Aku baru saja menyadarinya. Apakah kau melakukan ini demi Kak Xiao karena rasa tidak adil? Atau kau pikir dirimu terlalu bodoh? Qin Xiao. Aku lupa memberitahumu. Sebelum aku datang ke sini, aku pingsan. Tepat di depannya. Saat ini, dia seharusnya berada di depan pintu ruang operasiku. Kau sudah mencapai tujuanmu. Puas. Qin Xiao di depan keluarga si kami. Bukanlah apa-apa. Ini aku tidak mengerti. Kau mencoba segala cara untuk menyabotase hubungan antara aku dan Qin Xiao. Dan sekarang kau bilang, kau tidak tertarik padanya. Yi Xingkong, Qin Xiao dan aku tumbuh bersama sebagai teman masa kecil. Dengan hak apa? Dia harus direbut olehmu, wanita yang datang entah dari mana. Dan sekarang, kau tidak peduli lagi. Kamu pikir aku seperti dirimu? Orang bodoh yang kepalanya penuh dengan cinta dan romansa saja. Tanpa keluarga sih. Tanpa ayahku. Aku bukan siapa-siapa. Untuk apa aku butuh pria? Berhenti mengulur waktu. Pertanyaan yang ingin kamu ajukan. Sudah kujawab. Sekarang giliranmu. Untuk menjawab pertanyaanku. Bicara. Di mana buktinya? Dalam mimpimu. Menolak cara yang mudah dan memilih cara yang sulit rupanya. Jangan keras kepala. Awalnya aku berniat, mengingat kamu telah memberiku cukup banyak hiburan untuk memberimu akhir yang cepat. Karena kau tahu bahwa aku telah merencanakan dengan cermat untuk meruntuhkan keluarga si. Apa yang membuatmu berpikir aku akan memberikan bukti itu padamu? Begitukah? Kalau begitu aku akan mengundangmu untuk melihat ini. Apa yang kau lakukan padanya? Lepaskan dia. Lepaskan dia. Keributan apa itu? Jika kita tidak membuatnya pingsan, apakah kita harus menunggu dia bangun dan mengamuk, lalu memanggil orang lain? Jangan sentuh dia. Maafkan aku. Tapi aku tidak bisa melakukannya kali ini. Aku akan bertanya sekali lagi. Di mana buktinya? Bukti. Aku menelan bukti itu. Kau punya nyali juga. Kalau begitu belah perutku dan ambil. Jangan. Kalau begitu bicara. Kakak. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Kakak, lepaskan kakakku. Lepaskan dia. Yi Xingkong. Aku bertanya untuk terakhir kalinya. Di mana buktinya? Jika kamu masih tidak bicara, aku akan berurusan denganmu dan wanita gila ini bersama-sama. Ada sebuah flash disk, itu hilang di jalan kemari. Anak pintar. Karena begitu keadaannya.
Xing Chen. Lindungi kakak. Sinkon. Xing Chen. Bagaimana keadaanmu? Kakak. Xing Chen. Xing Chen. Sinkon. Jangan seperti ini. Mari kita ke rumah sakit dulu. Lepaskan Xing Chen. Xing Chen. Sington, Kau akhirnya muncul. aku minta maaf. Maafkan aku berada di rumah sakit kemarin. Bagaimana keadaan Xing Chen? Katakan padaku. Tusukan itu menembus jantung. Baik. Aku mengerti. Sington, ini salahku. The film Ini was salahku. translated Tolong menangislah and saja. narrated by Aku mohon M. padamu. Mia. Sington, tolong menangislah saja. Aku lelah. Biarkan aku istirahat sebentar. Sington, Ku bilang keluar. Sinkon. Jangan seperti ini. Saat dia pertama kali tiba di panti asuhan. Matanya begitu cerah. Dia langsung memelukku saat kita bertemu. Memanggilku kakak. Aku pikir surga mengasihaniku. Dan memberiku Xing Chen. Tapi kenapa? Mengapa harus aku yang menyakiti Xing Chen? Sinkon. Ini bukan salahmu. Cuuran. Setiap orang yang menyakiti Xing Chen harus membayar harganya. Sinkon. Anda. Aku secara khusus memasak sop ini untukmu. Ini bagus untuk kesehatanmu. Apapun yang ingin kau katakan, katakan saja langsung tentang apa yang terjadi sebelumnya. Itu salahku. Si Lan Yin memalsukan penyakitnya. Akulah yang tertipu. Dan aku memaksa Qin Xiao datang ke rumah sakit untuk menemaninya. Pada hari kecelakaanmu, aku menemukan si Lan Yin memalsukan penyakitnya. Aku pingsan karena marah dan dibawa ke ruang operasi. Qin Xiao tidak sempat menyelamatkanmu karena hal itu. Dengan mengatakan hal-hal ini sekarang, bisakah adikku kembali? Aku minta maaf. Ini semua salahku. Qin Xiao. Dia benar-benar mencintaimu. Tolong kembalilah. Kalau begitu setidaknya, jangan bercerai untuk saat ini ya. Aku belum pernah melihat Qin Xiao seperti itu. Saat kau berlumuran darah, memasuki ruang operasi, dia benar-benar berkata bahwa tanpamu, dia juga tidak ingin hidup lagi. Aku meminta maaf padamu. Di masa depan aku tidak akan pernah mencampuri urusan kalian berdua lagi. Tolong beri dia satu kesempatan lagi ya. Berlutut.
Apakah itu begitu sulit? Mengapa tindakan sederhanamu berlutut? Berarti aku harus memaafkanmu. Dan memaafkan Qin Xiao. Lalu bagaimana dengan adikku? Dalam masalah ini, Qin Xiao sama sekali tidak bersalah. Aku tahu. Qin Xiao telah menyakitimu. Kembalilah. Jangan membuat keributan di sini. Tidak ada yang akan terlihat baik. Sington, Apakah ada hal lain? surat cerai. Bangunlah. Apakah kau tahu di mana ini? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Saat Xing Chen meninggal dunia. Ini adalah ruang rawat tempatnya dirawat. Aku peringatkan kamu. Jika kamu berani menyentuhku, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Harganya? Apakah masih ada yang tersisa untuk aku pertaruhkan? Yi Xingkong. Jika ayahku tahu, dia tidak akan melepaskanmu. Silan Yin. Tidakkah kau merasa hidup ini melelahkan? Bersikap angkuh. Berpura-pura menjadi wanita muda yang terhormat. Padahal kau hanyalah sosok yang terlihat garang, namun berhati lemah. Makhluk menyedihkan yang tidak dicintai siapapun. Ayahmu memperlakukanmu seperti alat. Dan Qin Xiao pun tidak menyukaimu. Dalam hidup ini, kau ditakdirkan untuk tidak pernah mendapatkan apa yang kau inginkan. Diam. Apa yang kamu tahu? Ayahku sangat menyayangiku. Aku adalah Silan Yin, satu-satunya pewaris keluarga Si. Makhluk menyedihkan yang telah kehilangan segalanya. Jelas itu kamu. Kau benar. Xing Chen sudah tiada. Dan aku tidak punya apa-apa lagi. Jadi, aku tidak punya pilihan selain membawa kalian semua ke liang kubur bersamaku. Lihat. 4 botol obat. Kau. Ayahmu. Qin Xiao. Dan aku. Semua orang yang menyakiti Xing Chen. Tidak satu pun yang akan lolos. Yi Xingkong, kamu gila. Jangan khawatir. Kau pergi duluan. Tidak akan lama. Sebelum ayahmu menyusulmu, aku akan turun untuk The film menemanimu. was translated and narrated by Lepaskan M aku, Media. lepaskan aku. Mengapa kau ada di sini? Apa yang sedang kau lakukan? Sington, tenanglah. Apa yang kau lakukan itu ilegal. Ilegal. Si Hua dan si Lan Yin. Mana ada perbuatan mereka yang tidak ilegal. Aku tahu kau ingin balas dendam.
Tapi kau tidak bisa mengorbankan dirimu sendiri. Lalu kenapa? Sudah kubilang, setiap orang yang menyakiti Xing Chen pantas mati. Aku gagal melindunginya. Aku juga pantas mati. Tidak seperti itu, Xing Con. Tidak ada satupun dari ini yang salahmu. Roh Xing Chen di surga tidak akan mau melihatmu mati untuknya. Lalu apa yang kau ingin aku lakukan? Buktinya sudah hilang. Xing Chen sudah meninggal. Apa yang kau ingin aku lakukan? Aku ingin kau hidup dengan baik. Sisanya, serahkan semuanya padaku. Mereka yang menyakiti Xing Chen, aku akan membuat mereka semua membayar harganya. Dan bagaimana denganmu? Bukankah kau juga seorang pembunuh? Benar sekali. Jadi, kau harus hidup lebih baik lagi. Saksikan kami. Semua pergi ke neraka. Kau bantu aku. Kalau begitu kembalikan padaku dulu. Xing Con, jangan kotori tanganmu. Apa kau pikir aku masih akan mempercayaimu? Jika kau menyukai barang itu, simpan saja. Aku bisa membelinya pertama kali. Jadi aku bisa membelinya untuk kedua kalinya. Juga, jangan kirim orang untuk mengikutiku. Xiaoqin, mengenai proyek kita sebelumnya dengan keluarga SA. Proyek itu, kebakaran besar terjadi di lokasi konstruksi. Sekarang, semuanya hancur. Apakah ada yang terluka? Tidak, hanya saja kebakaran ini. Sungguh mencurigakan. Untuk menutupi limbah material, mereka benar-benar merusak seluruh lahan itu. Aku meremehkan si Lan Yin. Xiaoqin, di pihak keluarga Si, mereka kemungkinan sudah tahu bahwa kitalah yang memanipulasi segalanya sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau begitu, hadapi secara langsung. Aku punya satu permintaan. Jika terjadi sesuatu padaku, kuburkan aku dan Xing Chen di pemakaman yang sama. Anda pikir Anda bisa dengan gegabah pergi bukan? Anda pikir jika Anda menghilang dari dunia ini, tidak akan ada yang patah hati kan? Bagi saya, Anda lebih penting daripada diri saya sendiri. Cuuran, Saya mengatakan ini kepada Anda, bukan untuk mendapatkan jawaban darimu. Aku hanya ingin memberitahumu. Jangan gegabah. Dan terutama jangan menyerah pada dirimu sendiri. Masih ada seseorang di dunia ini yang mencintaimu. Setidaknya, masih ada aku yang mencintaimu tanpa syarat. Xing Con, The film was translated and Kau mabuk. narrated by M Media. tidurlah. Saat kau bangun besok, kau bisa mengingatnya. Seseorang juga bisa melupakannya. Masih belum berencana untuk menyerah. Aku di sini untuk mencarimu. Mencariku. Sekarang buktinya sudah hilang. Dia ingin membalas dendam pada keluarga Si. Dia sama sekali tidak memikirkan jalan keluar. Kejadian seperti hari ini, aku bisa menghentikannya sekali. Tapi aku tidak bisa menghentikannya untuk kedua kalinya. Masalah ini harus segera diselesaikan. Apa yang ingin kau katakan? USB itu sudah diambil.
Keluarga Si dari sumbernya menghapus bukti, tapi jumlah material yang begitu besar pasti tercatat dalam pembukuan. Oleh karena itu, mengenai keuangan, pasti ada masalah. Audit pembukuan keluarga Si. Apa kau pikir itu semudah itu? Ini bukan audit. Ini pencurian. Masalah ini, aku butuh bantuanmu. Kau alihkan perhatian Si Huai. Aku akan mencuri catatannya. Berkat ibuku, keamanan keluarga Si, aku tahu semuanya dengan jelas. Itu hanya tergantung apakah kau punya keberanian. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang kau lakukan di sini? Sama sepertimu. Mungkinkah ini hari ulang tahun Si Lanian? Tanggal berdirinya grup Si. CLK di saat seperti ini. Bukankah seharusnya Anda sibuk menyabotes keluarga Siku secara diam-diam? Bagaimana Anda punya waktu untuk datang ke tempatku? Bahkan jika aku di sini bersama CLC, aku masih bisa menyabotas dirimu. Begitukah? Kalau begitu cara apapun yang Anda miliki, Anda bisa menggunakannya semua. Jangan bilang Anda masih bisa menggali material konstruksi itu dari abu. Aku tidak punya kemampuan itu. Aku bertanya-tanya, apakah CLC pernah mendengar pepatah, kejahatan dan kebaikan pada akhirnya akan mendapat balasan. Jika Anda punya bukti, silakan laporkan saya ke kantor polisi. Tidak perlu menggertak seperti ini. CLC berbicara dengan begitu angkuh. Apa yang kau lakukan? Bukankah kau sedang mencari bukti? Berikan aku flash disk itu. CLC, lihatlah aku baik-baik. Tatap mataku. Apa kau masih ingat? Siapa sebenarnya kau? 1 tahun yang lalu. Pelelangan bawah tanah. Tempat pembuangan sampah Kota Barat. Saudara perempuan dari panti asuhan. Apa kau masih ingat? Kau adalah itu. Itu. Ini aku. Dan adik perempuanku. Si Huai. Kami datang untuk menuntut nyawamu. Apa kau tahu? Selama bertahun-tahun ini, setiap kali aku memikirkan Xing Chen, aku tidak menginginkan apapun selain menguliti hidup-hidup dan mencabut urat nadimu. Rasa sakit yang kau timpakan pada Xing Chen akan kubalas 1000 kali lipat, 100 kali lipat. Xing Chon, serahkan dia ke polisi. Xing Chen. Semuanya sudah berakhir.
Baru-baru ini terkait dengan Grup C, kasus pemalsuan material konstruksi, telah resmi diserahkan ke pengadilan. Menurut laporan media terkait, CEO Grup CCY tidak hanya terlibat penyuapan selama bertahun-tahun, penipuan teknik, penggelapan pajak, tetapi juga bertindak melawan kehendak wanita, dan mengorganisir pesta asusila. Kemana kau berencana pergi? Pergi dari sini. Kemana saja boleh? Sinkon. Sekarang setelah balas dendam selesai. Mengenai apa yang terjadi saat itu bukan sepenuhnya kesalahan Qin Xiao. Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Antara dia dan aku. Tidak ada lagi kemungkinan. Sinkon. Dia sekarang bisa dianggap telah menebus kesalahannya. Benar kan? Menebus dirinya sendiri. Xing Chen sudah tiada. Dan tidak akan pernah kembali. Bagaimana hutang ini harus diselesaikan? Tapi aku bisa melihat bahwa kau tidak bisa melupakannya. Benar. Aku tidak bisa melupakan. Tapi, aku tidak akan jatuh cinta padanya lagi. Satu permintaan terakhir dariku. Bicara. Rumah ini. Aku sudah mengakhiri masa sewanya. Pemilik rumah akan segera datang. Tolong. Bantu aku mengurus kepindahan dari sini. Jadi kau tidak berencana membiarkanku mengantarmu ke bandara? Apakah boleh? Silakan. Terima kasih. Dia. Apakah dia baik-baik saja? Bagaimana jika dia memang begitu? Bagaimana jika tidak? Kau tidak perlu bersikap begitu memusuhi diriku. The film was Sebenarnya aku tahu translated and narrated by bahwa M tidak ada lagi Media. kemungkinan antara dia dan aku. Qin Xiao, kau benar-benar tidak berguna. Apa yang kau katakan? Dulu dia harus mengancam nyawanya sendiri. Agar kau setuju untuk bercerai, hari ini kau lebih memilih berdiri di bawah rumahnya setiap hari, daripada melangkah maju sedikit saja. Kau benar-benar menyedihkan. Lalu apalagi yang bisa kulakukan? Dia tidak ingin melihatku. Aku tidak bisa begitu saja mendobrak pintu. Drama seperti ini sebaiknya kau simpan untuk Sinkon. Dia pergi 1 jam yang lalu. Bandara Jiangchen. Qin Xiao. Bukankah kau sudah pergi? Penerbangannya tertunda. Jangan tinggalkan aku. Segalanya di Jiangchen. Aku bisa melepaskan segalanya. Kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Oke.